Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria ya. Siapa yang sudah sholat duha? Jangan lupa untuk sholat duha terlebih dahulu. Kemudian sarapan, supaya kalian bisa fokus dalam menyimak video ini. Hari ini, insya Allah kita akan belajar tematik. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan belajar tentang yang pertama, permainan lari berpasangan. Yang kedua, menemukan kalimat perintah dalam teks cerita. Yang ketiga, mengamalkan nilai Pancasila. Pokok pembahasan yang pertama yaitu permainan lari berpasangan. Ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan lari? Lari merupakan gerakan melangkahkan kaki dengan cepat, yang pada setiap langkahnya, kedua kaki tidak menjejak tanah. Soli dan Salihah, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang melakukan permainan lari berpasangan. Selanjutnya, Us akan menjelaskan cara melakukan lari berpasangan. Perhatikan gambar-gambarnya ya. Sebelum lari, lakukan pemanasan, lari pendek, dan lari panjang. Kemudian, aturannya dilakukan dengan berlari secara berpasangan dan bergandengan tangan. Kemudian, dapat dilakukan di halaman atau lapangan. Melakukan lari berpasangan bermanfaat untuk melatih kekuatan otot kaki dan kekompakan. Selanjutnya, masuk pada materi menemukan kalimat perintah dalam teks cerita. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas kalimat perintah. Nah, sekarang kita akan membahasnya kembali. Kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu di akhir kalimat terdapat tanda seru. Tandanya seperti pada gambar ya. Soli dan Salihah, dapatkah kalian menemukan kalimat perintah dalam teks cerita? Ayo,
temukan kalimat perintah dalam teks cerita berikut. Sebelum kita menemukan kalimat perintah, kita membaca sama-sama ya. Pelajaran olahraga. Siswa kelas 2 berkumpul di lapangan sekolah. Mereka sedang mengikuti pelajaran olahraga. Pelajaran dimulai dengan melakukan pemanasan. Lakukanlah pemanasan dengan sungguh-sungguh, kata Pak Guru. Kemudian, Pak Guru mengajarkan permainan lari berpasangan. Lihatlah gerakan yang Pak Guru lakukan, kata Pak Guru. Setelah itu, Pak Guru menyuruh siswa untuk melakukan permainan lari berpasangan. Bentuklah pasangan dengan temanmu, kata Pak Guru. Lalu, berlarilah sambil bergandengan tangan, lanjut Pak Guru. Berhati-hatilah saat berlari, pesan Pak Guru. Para siswa berlari secara berpasangan. Mereka berlari dengan sangat kompak. Nah, sekarang yuk temukan kalimat perintahnya. Kalimat perintah yang pertama, lakukanlah pemanasan dengan sungguh-sungguh, kata Pak Guru. Nah, dalam kalimat ini maksudnya Pak Guru ini menyuruh anak-anaknya untuk melakukan pemanasan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, kalimat perintah yang kedua, ya, lihatlah gerakan yang Pak Guru lakukan, kata Pak Guru. Nah, dalam kalimat ini, Pak Guru menyuruh anak-anaknya untuk memperhatikan atau melihat gerakan yang Pak Guru lakukan. Kemudian, kalimat perintah yang ketiga yaitu, bentuklah pasangan dengan temanmu, kata Pak Guru. Ya, kemudian kalimat perintah yang keempat. Nah, lalu berlarilah sambil bergandengan tangan, lanjut Pak Guru. Yang terakhir, mana anak-anak? Ya, pintar. Berhati-hatilah saat berlari, pesan Pak Guru. Nah, jadi begitu ya. Intinya, kalimat perintah itu di akhir kalimat terdapat tanda serunya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Apabila ada materi yang kurang paham, ditanyakan ke US ya. Selanjutnya, masuk pada materi mengamalkan nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila itu ada berapa, Nak? Ya, ada 5 sila. Masing-masing sila mempunyai makna. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh pengamalan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Pada gambar tersebut menceritakan Mira tidak mengganggu Wina yang sedang beribadah. Nah, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bagaimana bunyinya? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Kemudian, gambar yang kedua,
Pada gambar yang kedua ini menceritakan Wina dan Mira berbagi bekal makanan. Berbagi merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa anak-anak? Ya, simbolnya rantai emas. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila ke-1 dan ke-2. Anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masuk pada materi pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, kita akan belajar bersama-sama tentang yang pertama, kalimat perintah dalam percakapan. Yang kedua, mengurangi bilangan 3 angka. Yang ketiga, menggambar. Pada slide sebelumnya, kita sudah membahas tentang menemukan kalimat perintah dalam teks cerita. Nah, sekarang kita akan membahas kalimat perintah dalam percakapan. Coba kalian perhatikan kalimat perintah dalam percakapan. Selain ditemukan pada teks cerita, kalian juga dapat menemukan kalimat perintah juga dapat ditemukan pada teks percakapan. Jenis-jenis kalimat perintah bermacam-macam ya. Ciri-ciri kalimat perintah sebagai berikut. Diakhiri dengan tanda seru. Menggunakan pelengkap lah atau kan di awal kalimat. Menggunakan kata perintah seperti tolong, jangan, atau mohon. Jadi, ketika anak-anak ingin memerintah seseorang, itu sebaiknya menggunakan kata tolong, jangan, atau mohon ya. Sholih dan Sholihah, selanjutnya kita akan belajar mengurangi bilangan 3 angka. Ingatkah kalian bahwa bilangan dapat dijumlahkan? Selain dijumlahkan, bilangan juga dapat dikurangi. Pada penjumlahan di pelajaran sebelumnya, terdapat 2 cara untuk melakukan penjumlahan. Dalam pengurangan ini, kita juga akan menggunakan 2 cara, yaitu cara panjang dan cara bersusun pendek. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Wina mempunyai pensil sebanyak 170 buah. Wina memberikan 32 pensil kepada teman sekelasnya. Berapa pensil Wina sekarang? Nah, tadi banyak pensil, mula-mula ada 170. Kemudian banyak pensil yang diberikan ada 32. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus memisahkan bilangan sesuai dengan tempatnya. Karena kita menggunakan cara panjang. Berikut cara pengerjaannya. 170 kita pilahkan menjadi 100 ditambah 70 ditambah
0. 32 kita pilahkan menjadi 30 ditambah 2. Setelah itu kita kurangi, kita sesuaikan dengan nilai tempatnya. Karena 0 tidak bisa dikurangi 2, maka meminjam pada puluhan, yaitu 10. Dan menjadi 100 ditambah 60 ditambah 10. Kemudian dikurangi 30 ditambah 2. Hasilnya adalah 138. Ini adalah cara panjangnya. Untuk cara susun pendek, pada cara susun pendek ini kita langsung tanpa langsung harus sesuai nilai tempatnya. (170) dikurangi 32, maka nilai tempatnya, maka caranya satuan 0 tidak bisa dikurangi 2, sehingga pinjam 1 puluhan dari 7 puluhan, sehingga 0 menjadi 10. Nah, jadi 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, 7 puluhan telah dipinjam 1 puluhan. Sisanya yaitu berapa? Ya, sisanya 6. Dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian satunya diletakkan di depannya. Jadi hasilnya yaitu 138. Jadi begitu ya. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Uus. Selanjutnya, masuk pada materi menggambar. Apa yang harus dilakukan sebelum menggambar? Sebaiknya kamu membuat sketsa terlebih dahulu. Apa sih sketsa itu? Sketsa adalah suatu rancangan untuk pembuatan gambar atau lukisan. Tujuan membuat sketsa yang pertama, supaya gambar yang dihasilkan terlihat rapi. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menggambar. Jadi seperti itu ya. Nah, berikut ini contoh sketsa menggambar kupu-kupu. Sketsa dibuat dengan menggambar garis-garis sementara menggunakan pensil. Nah, dalam menggambar sketsa ini, sebaiknya garis-garis sementara itu jangan terlalu ditulis tebal, jangan terlalu digambar tebal. Selanjutnya, gambar sketsa diselesaikan menjadi gambar yang lengkap. Jadi seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anakku semua, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah. Sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa untuk belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Cukup sekian. Apabila banyak salah ucap atau kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.